Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang penuh akan sukacita ini saya mengajak kita semua, sebelum bersama-sama kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, mari datang kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh akan kesehatan, hati yang penuh akan sukacita dan syukur. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Tapi terlebih dahulu kami ingin firman Allah lah yang menjadi penuntun di setiap langkah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan jadi rumah kosong. Ibu bapak saudara terkasih, kita sering membaca, mendengar berita bahwa biasanya kalau sudah memasuki hari-hari raya, kita pulang ke kampung halaman, meninggalkan rumah kita kosong, kita sering mendengar berita yang mengagetkan bahkan menakutkan kita. Bagaimana pencuri banyak datang dan masuk ke dalam rumah-rumah kosong, tidak berpenghuni. Mengapa? Karena rumah kosong yang tidak berpenghuni tidak terjaga. Keamanannya tidak ada. Oleh sebab itu rumah kosong selalu menjadi tempat yang menarik bagi orang-orang jahat untuk memasukinya. Biasanya mereka akan merusak bagian rumah agar bisa meneruskan tindak kejahatannya sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Teks Alkitab kita pada hari ini yang menjadi bahan bacaan kita menyatakan bahwa bukan hanya rumah yang bisa kosong, tapi hati manusia juga bisa kosong. Hati manusia bagaikan sebuah rumah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hatinya digambarkan seperti rumah yang bersih, yang teratur, tapi tidak kosong. Kebalikannya, hati manusia yang tidak menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya bisa saja rapi, bersih, teratur, tapi ternyata rumah itu kosong, tidak berpenghuni. Sebab hati yang telah dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus akan terbebas dari yang namanya kejahatan. Hati yang telah ditebus oleh darah dan tubuh Kristus, anugerah keselamatan yang telah dirasakan, jangan dibiarkan kosong ibu bapak saudara. Hati kita telah diperbaharui. Hati kita telah diselamatkan. Kita harus isi kehidupan ini. Kita harus isi diri kita ini dengan menghadirkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup ini. Jika tidak demikian, kita akan menjadi sasaran yang empuk bagi roh jahat, bagi iblis yang siap sewaktu-waktu untuk menerjang kita. Kuasa jahat bisa saja membuat kita menjauh dari Tuhan. Kuasa jahat bisa saja membuat kita melakukan berbagai perbuatan yang buruk bagi sesama. Kuasa jahat bisa saja membuat rumah itu terlihat seolah-olah rapi dan bersih, tapi ternyata di dalamnya rusak parah. Karena itu kita harus mengisi rumah itu. Kita harus mengisi hati kita, kita harus mengisi diri kita
kalau kita saja mencari barang-barang yang berkualitas untuk mengisi rumah kita, kita juga harus mencari barang berkualitas untuk mengisi diri dan hati kita. Dari mana mencarinya? Dari firman Tuhan. Dari mana mencarinya? Dari kedekatan kita dan pengenalan kita akan Allah. Dengan taat, dengan setia kepada Tuhan, dengan selalu rindu untuk mendengarkan firman Allah, ibu, bapak, saudara dan saya sedang mengisi hati dan diri yang kosong itu. Sehingga ketika didiami oleh Allah dan satu-satunya yang ada di dalamnya hanyalah Allah, kita terbebas dari godaan si jahat. Jangan biarkan hati kita kosong. Pastikan tidak ada ruang kosong, celah, bangsa sedikit pun yang dapat menjadi masuknya kuasa kejahatan dalam diri kita. Mari penuhi hati kita dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti diberkati. Tuhan Yesus beserta. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Allah di pagi hari ini. Terkadang berbagai hal di dalam dunia yang menawarkan kami berbagai kemudahan, berbagai keuntungan, membuat kami lebih sering untuk melakukan apa yang dikatakan dunia ketimbang apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kami seolah-olah dipenuhi dengan hal-hal yang membuat diri kami terlihat baik. Tapi kami menyadari Tuhan, jikalau kami mengisi hati dan diri kami dengan barang-barang semu, sampai kapanpun kami seperti rumah yang kosong. Kami ingin mengisi diri dan hati kami dengan ketaatan, dengan kesetiaan kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk selalu setia dan taat di jalan Tuhan, untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami berada, sehingga kami tidak menjadi rumah yang kosong. Sehingga kami tidak menjadi rumah yang terlihatnya rapih dan bersih, tapi ternyata di dalamnya rusak parah. Kami ingin menjadi rumah yang terisi penuh dengan kuasa kasih Tuhan, ketika kami menghadirkan Allah sebagai satu-satunya yang menghuni diri dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, dalam penyertaan tangan Allah kami serahkan seluruh hidup kami. Karena dimanapun Tuhan percayakan kami berada, firman Tuhan inilah yang akan menjadi pedoman dan penuntun hidup kami. Terpujilah Engkau di atas segala nama. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.